Ada lebih banyak harta di dalam buku daripada yang didapat perampok di Pulau Harta. Walt Disney. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri beserta teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Audrey Sebayang, siswi kelas 10 SMA Harapan 1 Medan. Pertama-tama, saya sangat merasa terhormat untuk dapat menyampaikan argumen dan fakta dalam bentuk pidato yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Sumatera Utara dan Perpus Bank Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Walaupun dalam situasi pandemi seperti ini, kami masih diberikan kesempatan untuk berkarya dan juga berkompetisi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan satu pidato dengan judul Pengembangan Pola Pikir dengan Membaca dan Menjadikan Perpustakaan sebagai Rumah Kedua. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian, membaca berarti kita distimulasi secara mental. Suatu kegiatan atau cara yang dapat mengupayakan pembinaan daya nalar. Dengan membaca, otomatis kita dapat membangun intelektual, spiritual, emosional, rasa percaya diri yang berpadu dengan rendah hati. Membaca membuka peluang yang sangat luas untuk kita menyerap ilmu pengetahuan yang berguna untuk kehidupan. Dengan membaca, kita juga bisa menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif, kritis, analitis, dan juga imajinatif. Hal ini memungkinkan bahwa membaca merupakan hal yang sangat menarik dan belum ada medium yang bisa mengalahkan buku untuk itu. Teman-teman sekalian, namun menurut survei kelas dunia, masyarakat Indonesia tergolong masih sangat minim dalam membaca buku. Anak-anak bangsa ini masih dalam level terpuruk atau level rendah dalam meningkatkan minat baca mereka. Seperti contohnya, dari Program for International Student Assessment, PISA, Indonesia ditempatkan di peringkat 60 dari 72 negara. Yang kedua, Most Literate Nation, produk dari Central Connecticut State University, CCSU, Indonesia ditempatkan peringkat 60 dari 61 negara. Sangat memprihatinkan, bukan? Di Indonesia Timur lebih parah. Kemendikbud mengungkapkan bahwa anak-anak di Indonesia Timur menghadapi tantangan multisektoral yang membuat mereka tidak bisa belajar atau membaca karena kurangnya akses, dan juga salah satu faktor pemicunya merupakan kesenjangan pendidikan dan juga kemampuan dasar. Teman-teman yang saya sayangi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam rendahnya minat baca mereka. Contohnya, kebiasaan yang belum ditanam sejak dini, seperti lingkungan hidup sekitar. Lingkungan hidup sekitar merupakan faktor terpenting dalam kehidupan, karena secara tidak langsung merekalah yang membentuk kebiasaan kita. Terkadang masih terdengar sangat kuno jika kita menjadikan membaca sebagai hobi keseharian kita. Paradigma inilah yang harus kita hilangkan dan kita ubah, dan menjadikan membaca sebagai kewajiban kita sehari-hari. Yang kedua, keinginan untuk mencari informasi serba instan. Kondisi serba instan membentuk pola pikir siswa dan siswi yang ada di Indonesia untuk terus mengandalkan mesin pencari informasi. Hal ini sangat memprihatinkan, karena dengan ini mereka tidak bisa menghargai adanya proses dan mengurangi minat belajar dan membaca yang ada di dalam diri mereka. Ironisnya, dengan ilmu yang minimalis, masyarakat Indonesia yang malas membaca sangat mudah terpengaruh oleh kabar-kabar burung yang belum ditentukan kebenarannya.
Jangan heran jika Indonesia menjadi salah satu sasaran empuk untuk informasi hoaks, provokasi, dan juga fitnah. Teman-teman yang saya banggakan, jika kita kaitkan dengan orang-orang sukses di seluruh penjuru dunia, banyak dari mereka yang mengawali kesuksesan dengan membaca. Bagi mereka, membaca bukanlah hal yang biasa atau kegiatan yang dilakukan dalam waktu senggang, melainkan lebih dari itu. Contohnya, Oprah Winfrey. Bagi Oprah Winfrey, pembawa acara bincang-bincang di televisi yang berhasil menjadi miliuner, baginya membaca adalah menjadikan suatu kewajiban dan juga menjadikannya sebagai jalan menuju kebebasan pribadi. Mark Zuckerberg, Bill Gates, Najwa Shihab, dan juga Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bapak Soekarno. Teman-teman yang saya cintai, manfaat yang kita dapat dalam membaca tidak hanya untuk diri kita sekarang, namun sangat berguna dan sangat efektif untuk masa depan kita lebih berkualitas dan lebih cerah lagi. Mulai dari wawasan yang sangat luas, menambah kosakata, menambah sudut pandang kita yang beragam, membentuk pola pikir yang kreatif, hingga menjadikan kita seorang yang konsentrasi. Banyak sekali kegiatan yang dapat kita lakukan untuk memulai kebiasaan membaca. Seperti contohnya, mulai membaca dari genre yang kita sukai dan menjadikan perpustakaan sebagai rumah kedua kita. Jadikanlah perpustakaan sebagai sarana di mana kita bisa memperoleh informasi sebanyak-banyaknya, sarana di mana kita bisa memperluas wawasan kita. Karena peran perpustakaan sangatlah penting untuk kemampuan literasi siswa dan meningkatkan kualitasnya. Teman-teman yang saya cintai, tidak hanya satu perspektif yang ada di muka bumi ini, namun beribu bahkan berjuta-juta. Maka dengan bukulah cara kita mempelajari dan menyaksikan perspektif tersebut atau sudut pandang yang beragam di dunia ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dengan perspektif yang beragam, maka kita bisa membangun karakter kita agar lebih baik lagi ke depannya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Tidak ada kata terlambat untuk mencoba, dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Kitalah tunas-tunas bangsa yang akan mewariskan negeri ini. Kitalah yang akan nanti mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Maka mari sama-sama kita mempersiapkan bekal kita untuk masa depan Indonesia lebih cerah lagi dengan menormalisirkan kegiatan membaca dan meningkatkan minat baca kita, dan juga menjadikan perpustakaan sebagai rumah kedua kita. Maka dari itu, teman-teman sekalian, tunggu apa lagi? Buka bukumu dan mari menjelajahi dunia baru bersama. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menginspirasi masyarakat Indonesia, terutama generasi muda yang akan mewariskan negara Indonesia agar lebih jaya lagi. Saya Audrey Sebayang undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.